Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lea. Nama isyarat saya. Halo, perkenalkan nama saya Hikmah. Nama isyarat saya. Halo, perkenalkan nama saya Lucy. Nama isyaratnya kita akan mulai memahami komunikasi bisnis dari segi pengertian. Menurut pendapat William C. Hemsworth dan Wayne Merlin Beatty, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi antar individu dengan individu lain yang ditandai dengan simbol-simbol, kode, sinyal, ataupun mimik muka. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi bisnis. Bentuk dasar komunikasi pada umumnya dibagi atas dua bagian, yakni komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kedua bentuk komunikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah komunikasi dari seorang komunikator yang disampaikan kepada komunikan dengan cara lisan. Selain menggunakan cara lisan, komunikasi verbal juga bisa menggunakan media seperti mengirimkan informasi melalui email, WhatsApp, dan lain-lain yang melalui media atau handphone. Contoh komunikasi verbal seperti membuat dan mengirimkan surat tentang pengaduan pegawai yang kurang sopan saat melayani konsumen atau pembeli. Membuat dan mengirimkan surat tentang peneguran karyawan yang kurang disiplin saat bekerja. Adapun komunikasi verbal, berbicara, menulis, mendengarkan, membaca. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ialah merupakan kebalikan dari komunikasi verbal, yakni suatu proses komunikasi atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Tanda adanya suatu ucapan atau kata-kata, akan tetapi caranya menggunakan gerakan atau isyarat. Berikut adalah contoh-contoh komunikasi nonverbal, yakni yang pertama memakai gerakan tubuh seperti mengangkat tangan, memberi hormat, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan ekspresi wajah seperti yaitu sedih, bahagia, senang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memakai simbol atau lambang-lambang seperti pada pakaian militer yang memakai tanda bintang di pundaknya yang menandakan ia adalah jenderal dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan kata bro sebagai teman dekat atau sahabat karib. Kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu manfaat komunikasi bisnis bagi keberlangsungan usaha. Yang pertama, mengurangi komunikasi tidak perlu. Kedua, menaikkan tingkat produktivitas karyawan. Ketiga, loyalitas pelanggan terjaga. Keempat, mendorong pencapaian tujuan bisnis. Dan terakhir, membangun budaya bisnis yang lebih baik. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan. Setiap komunikasi memiliki tujuan
yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Dan yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunitas melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih sebagai komunikator dan komunikan. Dan yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Dan yang keempat, manfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan tatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Memakai simbol atau sinyal maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang sehingga dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Pencapaian target atau tujuan organisasi. Pasti setiap organisasi atau semacamnya memiliki tujuan yang telah direncanakan, sehingga tujuan itulah yang akan dicapai nantinya. Tujuan komunikasi bisnis secara umum. 1. Memberi informasi atau informing. Contohnya, sebuah perusahaan pasti memiliki pemimpin. Sebuah perusahaan tidak akan berjalan apabila tidak ada staf-staf pegawai-pegawai di dalamnya. Maka untuk adanya pegawai, maka seorang pemimpin harus memberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut, bisa melalui media sosial, surat kabar, majalah, atau lain-lain yang bisa menginformasikan bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan dia tersebut. Yang kedua, melakukan persuasi. Komunikasi bisnis bertujuan untuk melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Menurut pendapat A few moments later.